Setiap doa bisa mustajab, seperti kisahnya Imam Ahmad ibnu Hanbal yang tiba-tiba kepingin pergi ke sebuah desa. Ada yang meriwayatkan desanya Basrah, tiba-tiba ingin pergi ke Basrah dari Baghdad, ingin pergi ke Basrah, tapi nggak tahu untuk apa, hanya ada dorongan. Sampai di desa itu beliau sholat isya. Selesai sholat isya, zaman dulu yang namanya ulama besar dikenal, namanya kemana-mana, orang kenal siapa Imam Ahmad ibnu Hanbal. Tapi kan sarana tidak seperti kita sekarang. Dulu nggak ada majalah, nggak ada internet, jadi orang kenal namanya Ahmad ibnu Hanbal tapi belum pernah berjumpa. Imam Ahmad bin Hanbal ini kadang kalau keluar dari Baghdad jalan, orang berpapasan, nggak ada yang tahu kalau itu Ahmad ibnu Hanbal. Pakaiannya juga mutawadhi. Sampai di desa itu dia sholat isya, selesai sholat isya mau berbaring, mau istirahat, diusir sama yang jaga masjid. Dia nggak tahu kalau yang diusir Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga nggak sombong, engkau nggak tahu saya Ahmad ibnu Hanbal. Kalau dia ngomong akan dimuliakan, masuk di kota manapun akan dimuliakan orang, tapi dia nggak ngomong. Keluar di depan pintu masjid dia tidur. Yang jaga masjid mau nutup pintunya, ngelihat ada Ahmad bin Hanbal tidur situ, diusir lagi, bahkan ditarik keluar dari masjid. Masjid ini bukan tempatnya orang tidur, ayo keluar. Imam Ahmad bin Hanbal bilang, saya ini musafir, nggak punya kenalan di sini, nggak kenal siapa-siapa, nggak, keluar dari sini. Ditarik sampai ke jalan. Di sebelah masjid ada makhbas, toko roti. Maka pemilik toko tadi ngelihat ada orang ditarik keluar, oh, ini mesti orang asing, nggak punya tempat tinggal, dipanggil. Syekh, sudah tua, kau nggak punya tempat tinggal? Iya, saya nggak punya tempat tinggal. Kalau kau mau menginaplah di toko roti saya ini, tapi tempatnya ya seadanya. Dia bilang, alhamdulillah, nggak apa-apa. Sampai pagi saya mau istirahat di sini, setelah itu saya mau kembali. Dipersilahkan. Imam Ahmad bin Hanbal duduk, yang punya toko roti neruskan pekerjaannya ngadon roti. Dilihatin sama Imam Ahmad bin Hanbal, ini orang ngadon roti sambil bertasbih kepada Allah, sambil bertakbir, bertahmid, bertahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, ngadon rotinya. Dilihat sama Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ditanya, dari kapan engkau dalam keadaan seperti ini? Maka dijawab sama tukang roti tadi, ayyuhal, keadaan apa yang kau maksud? Ya ini, kau ngadon roti sampai berzikir kepada Allah sudah lama. Saya selalu biasakan diri saya selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya sama Ahmad ibnu Hanbal, apa yang kau dapatkan dari zikirmu itu? Manfaatnya apa? Berkahnya apa yang sudah nampak, yang nyata? Kata si pembuat roti tadi, tidak ada satu doa pun yang aku panjatkan kepada Allah kecuali diijabahi sama Allah. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Ma da'auta syai'an illa ajabakallah. Tidak ada satu doa pun yang kau panjatkan kecuali diijabahi sama Allah. Iya, setiap saya berdoa diijabahi sama Allah. Hanya ada satu doa yang saya masih menunggu untuk diijabahi sama Allah Ta'ala. Apa itu? Saya ingin diperjumpakan dengan Ahmad ibnu Hanbal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sampai hari ini belum. Bukan tidak, tapi belum. Saya lagi menunggu kapan saya bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan idola saya, Imam hadzal asr, yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, ha ana Ahmad ibnu Hanbal. Ini di depan kau Ahmad ibnu Hanbal. Tidak dikeluarkan saya dari masjid dan tidak diseret-seret saya ke jalanan kecuali gara-gara doamu. Gara-gara zikirmu ini saya diseret. Saya berangkat dari kota saya ke desa ini, sampai desa ini mau tidur di masjid saja sampai diusir, diseret keluar, dimasukkan ke tokomu. Ini tak lain karena Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doamu. Zikirmu yang jadikan saya masuk ke toko roti ini.